Jadi Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita melanjutkan pembahasan mengenai Yesus meredahkan badai. Tercatat dalam 3 Injil, judulnya angin ribut diredakan. Berbagai tanggapan terhadap badai dan angin ribut di tengah lautan dan danau kehidupan semua orang manusia tidak pernah diketahui sebelumnya. Dia akan muncul tiba-tiba, atau Alkitab memakai istilah sekonyong-konyong mengamuk dalam perjalanan itu. Oleh karena itu, yang pertama, Injil Matius 8 ayat 23-27. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah, ini dia. Ya, ide untuk menyeberang itu dari Yesus, inisiatifnya dari Yesus. Pada rangkaian peristiwa sebelumnya, Matius 8 ayat 14-22, Yesus sedang mengajari murid-muridnya agar sadar sejak awal bahwa mengikuti Tuhan tidak mudah. Angin ribut dan goncangan sebesar apapun, Yesus pasti meredakan. Tetapi persoalannya, kita tetap mengizinkan Yesus yang memimpin. Jangan takut, Tuhan selalu menyertai. Biar Tuhan menyertai kita, tetap Tuhan jalan depan kita dan juga menjadi penutup barisan kita. Kedua, pasti badai, angin ribut dan goncangan sebesar apapun diredakan. Injil Markus 4 ayat 35-41. Dalam peristiwa ini kalau diteliti benar, Markus mencatat bahwa inisiatif untuk menyeberang pada petang hari adalah Yesus. Sebagai seorang manusia, Yesus pun merasa lelah, capek, dan sedang tidur di buritan. Cerita ini menegaskan dalam mengikuti Yesus janganlah ragu, jangan ragu sedikit pun. Dia pasti menyertai dan pasti mampu meredakan badai. Persoalannya, maukah kita membangunkan Yesus ketika dia tidur? Artinya kita berharap dan terus mengandalkan Tuhan. Ketiga, Injil Lukas 8 ayat 22-25, inisiatif untuk menyeberang juga oleh Yesus sama seperti Injil Markus 4:35. Tetapi pada ayat 36, mereka membawa Yesus ke dalam perahu. Yesus yang mengajak, biarlah Yesus juga yang menjadi nahkoda atau kapten atau komandan. Jangan kita mengambil alih pimpinan dari Yesus, karena dia pasti lebih mengerti semua masalah hidup ini, apa yang akan terjadi di depan kita. Jangan mengulangi kesalahan murid-murid itu. Biarlah selalu Yesus yang memimpin. Dan sekali lagi, kekeliruan yang murid-murid buat jangan dilakukan. Doa dulu. Yang pertama, bangun, jangan mencari apa-apa. Cari Tuhan Yesus. Baca firman, berdoa. Kalau bisa nyanyi-nyanyilah. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Lagu ini dibuat oleh Pendeta Ferry Haurisa. Kak Kiai. Hidup ini bagai kapal di tengah samudra, dihempaskan oleh badai yang besar. Kemanakah ku letakkan arah haluan agar ku tiba di pelabuhan damai? Sayup ku mendengar Tuhan Yesus bersabda, janganlah takut, aku besertamu. Kalau Tuhan tak berfirman dan kalau Tuhan tak bertindak, apalah jadinya hidup ini?
hanya satu harapanku dan satu doaku, firman-Mu menuntun hidupku. Kalau Tuhan tak berfirman, dan kalau Tuhan tak bertindak, apalah jadinya hidup ini? Tapi Tuhan terus berfirman, lalu Tuhan terus bertindak, badai pun diteduhkannya. Hanya satu harapanku dan satu doaku, biarlah firman-Mu menuntun hidupku. Hanya satu harapanku dan satu doaku, biarlah firman-Mu menuntun hidupku. Amin. No Bible, no breakfast. Jangan makan dulu pagi sebelum berdoa dan membaca firman Tuhan. Amin.